Siapakah yang harus didahulukan ketika menjadi imam sholat? Orang tua atau anak muda? Kalau namu jawe ini lah pandai orang tuanya. Kalau awak basamu rame-rame masuk waktu azan zuhur, nampak tamu didulukan kamu kok adalah Pak Wali. Mengapa Pak Wali? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Menurut mazhab Syafi'i, kitabnya apa? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nampak tamu maju adalah Pak Wali. Jadi Pak Wali sedang batuk. Maka Pak Wali mengangkat imam, namanya Imam Ratib. Itulah maka dulu zaman kerajaan Minangkabau, kerajaan maka ada namanya mufti yang diangkat oleh sultan. Maka majulah Imam Ratib, maka Imam Ratib maju ke depan. Kalau tidak ada wali, tidak ada ratib, siapa yang maju ke depan? Aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Di antara berdua anak awak tadi, di kiri dan di kanan, sama-sama hafal 30 juz. Siapa maju kamu kok? Maka dicariak sianan paling paham Quran. Dan sebelah kiri pak baca saja, tidak paham. Dan sebelah kanan paham tafsir. Hanya lebih layak maju kamu kok. Ampe balik. Adapun masalah nikah tidak nikah, nomor ampe balik. Makanya kadang di bulan puasa banyak anak pesantren jadi imam, makmumnya komplain. Oh malu jadi imam, ini masih di pesantren. Lalu nikah lagi. Nikah tuh nomor ampe balik, beb. Ini memang ada nikah, tapi 30 juz. Wah, angkat 3 kali nikah. Juz 30 enggak dapat. Saya lihat video Ustaz Somad tentang imam. Siapa paling layak jadi imam? Itulah urutannya. Lihat. Kedua, bagaimana hukumnya membeli kelapa yang masih di atas pohon, Pak Ustaz? Apakah akadnya sah? Saya beli kelapa yang ada di atas pohon itu tunai. Ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah memilih supaya tidak zalim kepada pembeli. Menurut ilmu kelapa itu dari luarnya rancak bagus, lalu kemudian tidak mungkin ada bolong berlubang. Memang pohon kelapa ini dari dulu bagus, daerah kelapa di Pariaman. Maka kalau menurut prediksi bagus, maka boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak pasti menganiaya kepada orang, maka tidak boleh dilaksanakan. Ada praktek itu zaman Nabi, ada. Maka dicari orang yang berpengalaman untuk membeli kurma. Ada orang yang punya pengalaman untuk mencari kurma. Apa kurma kau rancak? Tidak busuk, bagus, maka orang berilmu. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan perkara bukan pada orang berilmu, tunggulah kehancuran. Syaratnya ada ilmu. Tiga, berbeda hari raya Idul Adha. Kita ikut jadi peserta kurban dan kurban disembelih. Sedangkan kita belum sholat Idul Adha, masih puasa Arafah. Apakah kurban kita itu sah, Ustaz Somad? Kalau awak meyakini ru'yah, berarti hari rayonya hari Ahad. Kalau meyakini hisab, berarti hari rayonya hari Sabtu. Jadi kalau awak ikut hisab, kalau ikut ru'yah, ikut ru'yah. Sebab kalau disembelih sebelum harinya, maka secara fikih namanya talfik. Kalau talfik tidak boleh dalam satu ibadah. Kalau beda ibadah boleh. Misalnya wuduknya mazhab Syafi'i, lalu kemudian sholatnya mazhab Hambali, tidak ba'a. Tapi kalau cara wuduknya mazhab Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki, tidak bisa. Sebab syarat talfik tidak boleh dalam syi'at ibadah. Silakan pilih hisab atau ruqyah, tapi jangan campur dalam satu ibadah. Soal langkah 3, Lara kau ya, soalnya sampai 5 saja, sabar-sabar sebentar. Bagaimana kami sebagai jamaah? Di Pariaman selalu ada perbedaan hari raya. Apa hukumnya Pak Ustadz? Di Indonesia dipakai 2 metode. Muhammadiyah memakai sistem namanya hisab.
Sedangkan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiyatul Wasliyah memakai ru'yah. Ambo pakai ru'yah, tapi ambo tidak menyalahkan nan pakai hisab. Kawan ambo pakai hisab, tapi nyon tidak pernah menyalahkan ambo nan pakai ru'yah. Awak jago persatuan sesuai dengan keyakinan awak masing-masing selama masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir, bagaimana hukumnya seorang ayah sudah menikah lagi tapi tidak memperdulikan nafkah pada anak-anak istrinya, bahkan sudah pernah dituntut tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, tapi jawabannya selalu tak punya uang. Hanya tak ada piti, maka waginya zakat. Ini fakir miskin. Oh, ini pura-pura fakir miskin. Ibu punya wali 6 orang. Ingat bu, jangan ibu surang berjuang. Ibu punya wali 6 orang. Nang pertama ayah, nang kedua datuk, nang ketiga abang, nang keempat adik, nang kelima abang ayah, nang keenam adik ayah. Panggil 6 wali kok, temui si laki-laki nan tak bertanggung jawab. Setan. Iko semata. Iko anak orang. Iko adalah hasil buah cinta kasih sayang. Kalau dulu berang-berang tidak akan jadi orang iko. Aginya makan. Laki-laki punya 5 kewajiban terhadap anak istri. Yang pertama makan. Ibu lah makan? Yang kedua pakaian. Alhamdulillah. Ambo calia si Pariaman Allah diagi pakaian. Di tempat lain banyak nan alun dapet pakaian. Kadang baju alun selesai lah diambil dari tukang jahit. Ada baju nanti dijahit rupanya resleting alun papasang. Tapi alhamdulillah. Makan, pakaian, nang ketiga sampai tinggal rumah. Nang keempat pendidikan. Pendidikan itulah yang sudah diselesaikan oleh Pak Wali dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kuliahnya pun dibiayai juga. Di Politeknik dimasukkan. Karajo supaya apa? Lepas dari kemiskinan. Membangun jalan penting, membangun gedung penting, tapi yang paling penting membangun sumber daya manusia. Nang kalimo perhatian. Perempuan itu perlu perhatian. Kalau tidak diperhatikan, ini akan mencari perhatian laki orang. Perempuan itu dipuji, Pak. Papa, gimana jilbabnya? Amazing. Wow. Itulah yang dapat ambo sampaikan. Tadi mau kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak dari tausiah ulang tahun milad Dirgahayu Kota Pariaman yang ke-20 adalah pada doa. Mari awak aminkan doa buya awak. Buya Jel Fatullah ala hazihin niat dan baik-baik supaya Kota Pariaman dilindungi Allah, pemimpin yang adil dan amanah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah, penghafal Quran mujahid fisabilillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat jumpa di video berikutnya.